Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari program linier pada matematika wajib kelas 11 IPA dan IPS kurikulum 2013. Kita mulai. Ini adalah materi nilai optimum fungsi sasaran. Nilai optimum fungsi sasaran pada program linier 2 variabel dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya. Fx, y sama dengan Ax tambah By, di mana A dan B ini adalah bilangan real. Kemudian fungsi objektif ini juga dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu soal cerita. Jadi tujuan dari fungsi sasaran ini yaitu untuk mencari nilai optimum dari masalah yang disajikan. Nilai optimum ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama nilai optimum maksimum, yaitu misalnya laba pendapatan ya, yang memaksimumkan fungsi maksimal. Dan yang kedua nilai minimum. Nilai minimum ini maksudnya di dalamnya ada menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain, yang mana nilainya harus minimum. Jadi tujuan dari fungsi sasaran itu ada optimum dan ada minimum, tergantung dari soal yang disajikan. Nah, untuk mencari nilai optimum fungsi sasaran, kita bisa menggunakan titik uji. Ya, titik uji ini yaitu titik potong dua garis batas dalam daerah penyelesaian. Contoh soalnya yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fx, y, ya, fungsi sasarannya ini 6x tambah 2y pada daerah yang diarsir. Gambarnya ini. Yang diarsir ini adalah daerah HP-nya. Jawab. Ya. Kita akan menerjemahkan gambar ini. Kita akan cari titik-titiknya mana saja. Misalkan ini yang garis lurus ini yang dari 8 sampai 4, ini kita namai garis G. Koordinatnya ini 0,8 dan 4,0. Maka persamaan garisnya kita akan menggunakan rumus persamaan garis yang langsung, di mana rumusnya pertemuan sebelumnya itu AX tambah BY ya sama dengan A kali B. Ini adalah A, ini adalah B. Rumusnya AX tambah BY. AX tambah BY sama dengan A kali B. Jadi artinya yang ini kan X, Y ya. Ini yang Y jadi koefisien X, yang B jadi koefisien Y. Jadi kebalikannya ya. Ini jadi X. Jadi 8X tambah 4Y ya. Ini 8X, ini yang asalnya dari Y menjadi koefisien X, yang X jadi koefisien Y. Yang ininya tinggal dikalikan. 8 kali 4 32. Kemudian sederhanakan 8, 4, 32, semua bilangannya dibagi dengan 4. Ini 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1, 32 bagi 4, 8. Kita namai ini adalah persamaan yang pertama. Untuk selanjutnya, garis ini, garis lurus dari 5 ke 5, kita namai ini adalah garis H. Untuk koordinatnya yang ini atas ini 0,5 ya, artinya X-nya 0, Y-nya 5. Yang bawah ini 5,0, artinya X-nya 5, Y-nya 0. Maka persamaan garisnya juga sama caranya, langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Ini awalnya Y jadi variabel X ya. Yang awalnya Y jadi koefisien X. Ini yang sumbu X jadi koefisien Y. Kebalikannya. Tinggal dikalikan. Ini 5 kali 5, 25. Ini kita sederhanakan. 5, 5, 25 bagi dengan 5 semua. Menjadi, ini 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5 juga 1. 25 bagi 5, hasilnya 5. Kita namai ini adalah persamaan kedua. Ya.
gambar soal yang tadi ini. Soal yang tadi ini kita terjemahkan. Buat sumbunya dulu, sumbu X dan sumbu Y, kemudian koordinatnya. Yang di atas ini 8 ya. Ini namai titiknya 0,8. 8 ini dengan 4. Ya, kita tuliskan juga 4, ini koordinatnya adalah 4,0. Tarik garis sesuai soal ini dari 8 ke 4. Kita namai ini adalah garis G. Selanjutnya, nah, perbedaannya di soal, ini yang di soal yang diarsir adalah daerah HP. Tapi ketika kita terjemahkan untuk lebih mudah dan pahamnya, kita akan menunjukkan yang tidak diarsir itu adalah daerah HP. Pada prinsipnya, langkah 1 dan langkah kedua ini dasarnya sama. Garis kedua, ini 5 ya, kita pindahkan, namai koordinatnya adalah 0,5. Artinya X-nya 0, Y-nya 5. Koordinat kedua, ini 5 di bawah, namai juga titiknya 5,0. Artinya X-nya 5, Y-nya 0. Tarik garis juga, kita namai ini adalah garis yang kedua adalah garis H. Nah, ini yang diarsir yang salah ya, yang diarsir yang salah. Ini sesuai gambar ini, sesuai dari gambar soalnya. Nah, mana daerah HP-nya? Ya, kalau ini yang sudah diterjemahkan, daerah HP adalah daerah yang bersih dari arsiran. Tapi ini intinya sama. Kalau ini yang diarsir daerah HP, kalau ini yang bersih yang daerah HP. Tapi titik-titiknya ini akan sama. Ya, kemudian kita namai koordinat pada HP. Yang pertama dari atas dulu berurutan. Ini 0,5 dinamai adalah titik A. Kemudian ini ada titik perpotongan dari garis G dan garis H. Ya, dinamai dengan titik B. Terakhir ini adalah titik C. Ada titik C di sini. Dinamai juga ini koordinatnya adalah 4,0. Ya, titik uji tadi dari gambar daerah HP yaitu ada titik A, B, C dan O. O di sini adalah koordinat tengah yaitu 0,0. Tadi sudah dinamai koordinat A itu titiknya 0,5. Kemudian titik C koordinatnya 4,0. Kemudian titik O 0,0 dan ada titik B. Titik B tadi adalah perpotongan dua buah garis yaitu garis G dan garis H. Di sini kita akan mencari koordinat titik B berapa. Caranya yaitu dengan mencari titik X dan titik Y dari dua buah persamaan tadi dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Langkah awal eliminasi variabel Y dulu. Ya, untuk mengeliminasi, kalian tinggal lihat persamaannya mana dari dua buah persamaan ini yang koefisiennya sama, maka itu yang didahulukan. Ini kan koefisiennya 2, di sini 1. Berarti tidak mungkin mengeliminasi variabel X karena di sini koefisiennya berbeda. Kemudian di sini lihat lagi koefisien dari Y. Koefisien dari Y ini sama, di sini 1, di sini 1. Berarti langkah awal kita akan mengeliminasi variabel Y. Sebaliknya, kalau dilihat yang sama koefisien X, maka variabel X yang dieliminasi. Kemudian, bagaimana kalau koefisien X dan koefisien Y dari dua buah persamaan ini berbeda? Maka ada langkah dan cara selanjutnya ya. Nanti pada materi yang lain akan ada persamaan yang seperti itu. Eliminasi variabel Y di sini Y kurangi Y habis ya 0. 2 kurangi 1 ini 1. Y kurangi Y 0. 8 kurangi 5 3. Didapat ini X-nya adalah 3. Substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan yang sederhana. Pilih mau persamaan 1, persamaan 2. Yang disebut persamaan sederhana itu yang koefisiennya kecil ya. Sederhana. Ini dibandingkan 1, 2 ini lebih sederhana. Kita ganti X-nya dengan 3 ya. X-nya dengan 3, Y-nya tulis lagi sama dengan 5. Sehingga
Ini Y ya, Y pindah ruas caranya. Y sama dengan ini 5, 3 ini pindah ruas, 5 kurangi 3. Hasilnya adalah 2. Maka didapat Y-nya sama dengan 2. Sehingga X koordinat titik B ini yaitu X-nya 3, Y-nya 2. Nah, jadi koordinat titik B adalah 3,2. Oke, langkah berikutnya kita substitusikan, kita masukkan titik koordinat pada daerah HP ke fungsi optimum. Tadi yang pertama ada titik A 0,5. Nah, kita masukkan ke fungsi optimum. X-nya 0, Y-nya 5. Jadi 6 kali 0 masukkan ke fungsi optimum. Ini fungsi optimumnya ya, ke sini. Ini X, yang ini Y. X-nya ganti dengan 0, ini Y-nya ganti dengan 5. 6 kali 0, 0 tambah 2 kali 5, 10. 0 tambah 10 hasilnya 10. Ini koordinat A. Kemudian yang B, tadi koordinat B yang sudah didapat itu 3,2. Artinya X-nya 3, Y-nya 2. Sama, masukkan juga ke fungsi optimum. X-nya ganti dengan 3, Y-nya ganti dengan 2. Selesaikan. 6 kali 3, 18. Tambah 2 kali 2, 4. 18 tambah 4, 22. Selanjutnya, tadi koordinat pada HP ada titik C. 4,0. Artinya X-nya 4, Y-nya 0. Masukkan juga ke fungsi optimum. Selesaikan. 6 kali 4, 24. Tambah 2 kali 0, 0. 24 tambah 0 hasilnya 24. Kemudian tadi ada titik tengah ya, 0,0. Sama juga substitusikan ke fungsi optimum tadi. Ganti variabel X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Ini pasti sudah jelas semua hasilnya adalah 0. Nah, maka kita akan mencari mana yang optimum. Pilih di sini. Mana yang optimum? Apakah 10, 22, 24 atau 0? Yang optimum artinya yang maksimal. Maka ya, oke, didapat ini yang optimumnya ada di nilai 22 pada koordinat B 3,2. Jadi nilai maksimumnya adalah 24. Contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dari fx 5x tambah 3y ya, pertidaksamaannya ini. Soal ini adalah kebalikan dari contoh soal yang pertama. Kalau soal pertama tadi dari gambar ya, dari grafik pertidaksamaan linier, kita akan mencari nilai optimum. Artinya kita mencari pertidaksamaannya dulu, dari gambar dirubah ke pertidaksamaan. Kalau ini dibalik, dari pertidaksamaan kita harus membuat gambar, mencari titik, kemudian mencari nilai maksimumnya. Titik pada daerah HP ya tentunya. Jawab. Nah, dari pertidaksamaan ini kita buat persamaannya dulu. Dari pertidaksamaan dua variabel ini dibuat persamaannya dulu untuk membuat gambar. Langkahnya kita buat tabel. Ini X-nya 0, kalau X-nya 0 ya, tinggal tutup X-nya ganti dengan 0, sisanya Y sama dengan 6, ditulis di sini 6. X-nya 0, Y-nya 6, koordinatnya adalah 0,6. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau Y-nya 0? Cari saja Y-nya ya. Jadi X-nya sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Maka koordinatnya adalah 6,0. Ini untuk garis G, garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, pada garis H, ketika X-nya diganti dengan 0, X-nya ganti dengan 0, maka ini hasilnya 3Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 per 3. Hasilnya adalah 5 ya. Ini di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya 5, maka koordinatnya adalah 0,5. Kemudian untuk yang kedua, ini ya.
ketika Y-nya jadi 0, maka menjadi 2X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 per 2. Di sini ya. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 15 per 2. Sehingga koordinatnya adalah 15 per 2, X untuk sumbu X, 0. Selanjutnya, ini kita tuangkan. Kita buat sebuah gambar grafik dari tabel tadi. Ada sumbu X, sumbu Y, ya. Koordinatnya yang pertama tadi 6 ya, 0,6. Garis yang pertama 0,6 dan 6,0. Tarik garis. Kita namai ini adalah garis G. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ya, ini arsirannya. Langsung diarsir saja ya. Titik ujinya untuk mengarsirnya kita akan menggunakan titik uji. Titik ujinya adalah 0,0. Masukkan ke persamaan garis yang tadi di soal. X tambah Y kurang dari sama dengan 6. XY-nya ganti dengan 0. Didapat 0 ini kurang dari sama dengan 6. Pernyataannya bagaimana? 0 kurang dari sama dengan 6 ini benar salah? Benar ya. Karena benar berarti daerah ini di bawah garis ya, di bawah garis G ini daerah yang benar. Maka yang diarsir kita akan mengarsir yang salah yang diarsir. Berarti ini arsirnya ke atas ya, ke sini. Ini yang diarsirnya ke sini. Karena yang diarsir yang salah. Tadi pernyataannya 0 ini benar ya, 0 kurang dari sama dengan 6 ini benar. Maka ini adalah daerah HP. Ya benar, berarti yang diarsir yang salah. Kemudian garis yang kedua, tadi koordinatnya sudah didapat 0,5 dan 71 per 2 ya, atau 15 per 2,0. Tadi 15 per 2 dibuat dalam bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sama juga menggunakan titik uji 0,0 ya, X-nya ganti dengan 0, Y-nya juga ganti dengan 0. Ini sudah pasti hasilnya semuanya 0. Maka pernyataannya didapat 0 kurang dari sama dengan 15. Pernyataannya adalah benar ya. Artinya, nah, tarik garis ya. Garis ini, garis dari 5 ke 7 1 per 2, ini adalah garis H. Artinya 0,0 di sini di bawah garis H ini adalah daerah HP, daerah yang benar. Karena tadi pada awal yang diarsir yang salah, berarti ini arsirnya ke atas ya. Selanjutnya ini X lebih besar dari sama dengan 0. Yang benarnya kemana? Ini kan sumbu X ya di bawah. Yang benarnya apakah X lebih dari 0 ini ke kanan atau ke kiri? Yang benar ke kanan, yang benar ya. Maka yang diarsirnya adalah daerah ke kiri karena yang salah yang diarsir. Kemudian untuk Y lebih besar dari sama dengan 0. Sumbu Y di sini kan yang tegak. Yang benar yang mana? Kalau lebih dari 0 itu ke atas atau ke bawah? Ingat, kalau sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Ini lebih dari 0, berarti yang benarnya itu ke atas. Yang diarsirnya yang salah, berarti ke bawah. Maka, nah, daerah yang bersih inilah adalah daerah HP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian titik-titik pada HP kita temukan. Kita namai koordinatnya. Yang pertama ini adalah titik A 0,5 ya. Kita tandai ini titik-titik pada daerah HP saja. Kemudian ini ada titik B. Titik B ini adalah perpotongan dari dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Kita akan mencari titik B ini dengan menggunakan eliminasi substitusi sistem persamaan linear dua variabel, sama seperti langkah yang sebelumnya. Kemudian temukan lagi titik lain pada daerah HP. Oh ini kita namai titik C, koordinatnya adalah 6,0. Dan ini ada titik O ya, O di sini adalah 0,0. Nah, titik ujinya pada daerah HP tadi sudah dinamai, ada titik A, B, dan C.
juga titik O ya. Cuma titik O itu jarang digunakan. Titik A tadi koordinatnya adalah 0,5. Kemudian titik C koordinatnya adalah 6,0. Tadi sudah ditemukan ya. Kemudian titik B tadi adalah perpotongan garis dari G dan H. Kita gunakan eliminasi substitusi. Nah, pada persamaan ini bisa dilihat tadi kalau koefisiennya ada yang sama, maka koefisiennya ada yang sama baik dari variabel X ataupun variabel Y, kita bisa langsung mengeliminasi, mengurangi. Tapi ketika koefisiennya berbeda, maka kita samakan dulu dengan cara dikalikan dengan koefisien yang berlawanan dari sistem persamaan tadi. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X dulu. Koefisiennya lihat, yang pertama di sini 1, yang di sini 2. Dibalik, berarti yang di atasnya 2, yang di bawahnya 1. Kebalikannya ya. Kemudian selanjutnya kalikan. Ini 1 kali 2 hasilnya 2X, Y kali 2 hasilnya 2Y, 6 kali 2 hasilnya 12. Persamaan kedua, 2X kali 1 2X, 3Y kali 1 3Y, 15 kali 1 15. Terlihat di sini koefisiennya sudah sama dari variabel X, maka kita bisa langsung mengeliminasi ya. 2X kurangi 2X hasilnya 0. Maka sisanya adalah 2 kurangi 3 negatif 1 ya, negatif Y, 12 kurangi 15 hasilnya negatif 3. Ini semuanya, ini Y-nya bertanda negatif ya, maka caranya kalikan dulu dengan negatif 1. Karena yang kita cari adalah Y yang bertanda positif. Maka hasilnya Y sama dengan 3. Ini kita dapat Y-nya adalah 3. Selanjutnya, ketika Y-nya sudah didapat, kita substitusikan ke, misalnya di sini persamaan 1. Bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Cuma usahakan masukkan ke persamaan yang sederhana. Diganti Y-nya oleh 3. Maka X, ini ya, X tambah Y sama dengan 6, ini persamaan pertama. X tambah Y-nya ganti dengan 3 sama dengan 6. Pindah ruas, 3-nya pindah ruas sehingga X sama dengan 6 kurangi 3 ya, hasilnya adalah X-nya 3. Didapat tadi koordinatnya Y-nya 3, X-nya 3, sehingga titik B ini koordinatnya adalah 3,3. Nah, ketika semua titik koordinat pada daerah HP sudah ditemukan, selanjutnya disubstitusikan ke fungsi optimum, fungsi yang ada di soal, yaitu 5X tambah 3Y. Sehingga tadi titik pada daerah HP ada titik A 0,5, diganti ya, ini X-nya dengan 0, Y-nya dengan 5. Selesaikan, 5 kali 0 5 tambah 3 kali 5 15. 0 tambah 15 hasilnya adalah 15. Kemudian titik koordinat pada HP yang kedua ada titik B, yaitu 3,3. Caranya sama, masukkan ke fungsi optimum. 5X tambah 3Y, X-nya ganti dengan 3, Y-nya ganti juga dengan 3. Selesaikan, 5 kali 3 15, 3 kali 3 9. 15 tambah 9 hasilnya 24. Terakhir tadi ada titik C, titik koordinat pada daerah HP, yaitu 6,0. Sama juga, masukkan ke fungsi optimum, yaitu 5X tambah 3Y. X-nya di sini ganti dengan 6, Y-nya ganti dengan 0. Hasilnya 5 kali 6, 30, tambah 0, hasilnya 30. Nah, untuk selanjutnya, ya, kalian pilih di sini, 15, 24, 30. Mana yang maksimum ya, yang optimum, berarti yang nilainya paling besar. Ini yang paling besar, 30, yaitu pada koordinat 6,0. Nah, sehingga nilai maksimumnya adalah